Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Alvin Sebastian, dan pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi kimia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan reaksi kesetimbangan. Sebelumnya, kita telah sama-sama belajar mengenai konsep-konsep kesetimbangan, baik itu kesetimbangan berdasarkan nilai konsentrasi maupun kesetimbangan berdasarkan nilai tekanan parsial. Dan yang untuk kesetimbangan berdasarkan nilai tekanan parsial itu hanya untuk zat-zat dalam wujud gas. Kalau kita mau ingat kembali, apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan itu? Ya, kalau kita mau uraikan kembali, di dalam suatu reaksi kimia terbagi menjadi dua bagian. Apabila di sini saya memiliki zat A yang bereaksi menghasilkan zat B, di dalam suatu reaksi kimia terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang namanya kita sebut sebagai reaktan atau pereaksi, dan bagian lainnya kita sebut sebagai produk atau hasil reaksi. Ya, kesetimbangan tercapai apabila suatu laju reaksi pembentukan produk nilai laju reaksinya sama apabila produk kembali membentuk reaktan. Nah, masih agak bingung ya? Artinya, suatu reaksi kesetimbangan itu, reaksinya sifatnya harus bolak-balik. Ya, selalu diberikan ciri khas di tanda panahnya di sini. Sedemikian rupa. Apa maknanya ini? Artinya pada reaksi di sini, A bisa membentuk B, B juga bisa kembali membentuk zat A. Ini yang kita katakan sebagai suatu reaksi reversible. Dan reaksi kesetimbangan hanya berlaku untuk reaksi yang sifatnya reversible. Artinya ada reaksi yang sifatnya reversible, ada juga yang irreversible atau tidak bolak-balik ya. Sebagai contoh, saya memiliki suatu gas metana CH4 bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan gas karbon dioksida dengan molekul air. Suatu reaksi pembakaran gas metana di sini, ini merupakan sebuah reaksi yang tidak bolak-balik, irreversible, di mana gas metana dapat bereaksi dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida dan molekul air, akan tetapi karbon dioksida dan molekul air di sini tidak dapat kembali bereaksi membentuk gas metana dan oksigen. Sehingga reaksi kesetimbangan tidak dapat berlaku di dalam reaksi pembakaran ini. Ya, jadi itu yang menjadi ciri khas suatu reaksi kesetimbangan, di mana sifatnya dia reversible atau bolak-balik. Lalu, bagaimana kesetimbangan itu bisa tercapai? Ya, suatu zat A dapat bereaksi membentuk zat B. Zat B juga dapat membentuk kembali zat A. Dan ketika laju reaksi pembentukan B dengan laju reaksi pembentukan A, ya, jadi nilai laju reaksi pembentukan B dengan nilai laju reaksi pembentukan A itu sama, maka akan terlihat keadaan konstan, di mana terlihat tidak ada perubahan, ya, penambahan maupun pengurangan komposisi zat. Sebagai contoh, apabila saya memanaskan air dalam suatu wadah tertutup, air yang saya panaskan pelan-pelan akan menguap. Uap air pelan-pelan akan terkumpul di tutup wadah. Semakin banyak uap air yang terkumpul, dia akan kembali lagi untuk turun ke bawah membentuk zat cair. Zat cair yang terbentuk akan kembali lagi menguap, uap yang terbentuk akan kembali berubah menjadi zat cair terus sedemikian rupa. Hingga akhirnya tercapai suatu keadaan di mana jumlah air terlihat konstan. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan. Dan ternyata pada saat itulah terjadi keadaan setimbang, di mana laju air yang menguap dengan laju uap yang terbentuk kembali menjadi air, itu nilai lajunya sama, sehingga terlihat konstan. Padahal tetap ada proses perubahan di situ. Tetapi karena
air yang menguap dengan uap yang kembali menjadi air lajunya sama, disitulah terlihat konstan. Itulah yang kita katakan sebagai keadaan setimbang. Sama halnya dengan di sini. Ya, apabila laju pembentukan zat B dengan laju pembentukan zat A sama, maka akan terlihat konstan. B di sini tidak terlihat mengalami pengurangan atau bertambah. Karena ketika zat B berkurang membentuk zat A, di saat yang sama juga ada zat A yang bereaksi membentuk zat B. Sehingga ketika terjadi keadaan konstan, pada saat itulah terjadi keadaan setimbang. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ketika suatu reaksi dalam keadaan setimbang, kita berikan beberapa aksi. Apa yang akan terjadi pada reaksi kesetimbangan tersebut. Dan untuk bagian yang pertama, kita akan melihat bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan. Sebagai contoh, apabila saya memiliki suatu reaksi zat A dan B bereaksi membentuk zat C dan D. Setelah saya mereaksikan zat A dan B, terbentuklah zat C dan D. Dan pada saat keadaan setimbang tercapai, komposisi zat A itu 1 molar, B itu 1 molar, C itu 1 molar, dan D 1 molar. Ini pemisalan komposisi yang terbentuk ketika keadaan setimbang tercapai. Ya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan nilai Kc, nilai tetapan kesetimbangan. Artinya pada saat setimbang dengan komposisi sedemikian rupa, berapa nilai tetapan kesetimbangannya? Hal ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan Kc sama dengan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi per reaksi pangkat koefisien. Di sini hasil reaksi yang kita miliki itu adalah konsentrasi zat C, pangkat koefisiennya tidak dituliskan atau jumlahnya 1, dikali dengan konsentrasi zat D, dibagi dengan konsentrasi per reaksi, yaitu konsentrasi zat A, dikali dengan konsentrasi zat B. Ya. Ingat, kalau kita mau ingat kembali, persamaan Kc hanya berlaku untuk zat-zat dalam wujud gas maupun larutan. Ya, karena nilai yang kita masukkan di sini adalah nilai konsentrasi. Karena untuk konsentrasi zat padat maupun zat cair murni, nilai konsentrasinya tetap. Sehingga yang kita gunakan di sini adalah nilai konsentrasi untuk zat gas maupun larutan wujudnya. Oke, kita lihat masing-masing. Ya, konsentrasi zat C dan D di situ 1 molar pada saat keadaan setimbang. Sedangkan di reaksi zat A dan B, konsentrasinya masing-masing juga 1 molar. Sehingga pada saat keadaan setimbang seperti ini, nilai Kc-nya, nilai tetapan kesetimbangannya sebesar 1. Ya. Apa maknanya dari konsep di sini? Artinya, nilai perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi untuk reaksi di sini pada suhu tertentu, nilai tetapan kesetimbangannya haruslah sama dengan 1. Nilai perbandingan antara hasil reaksi dengan bereaksi haruslah 1 apabila keadaan kesetimbangan tercapai. Artinya ketika nilai perbandingan di sini belum sama dengan 1, artinya kesetimbangan masih belum tercapai. Ya, reaksi masih cenderung mengarah ke kanan maupun ke kiri. Seperti itu. Nah, sesuai dengan topik yang pertama, perubahan konsentrasi. Apabila suatu reaksi kesetimbangan di sini telah tercapai, saya coba berikan beberapa aksi. Aksi yang pertama, saya coba berikan perubahan konsentrasi. Ya, ketika saya coba berikan perubahan konsentrasi, di sini saya akan berikan perubahan konsentrasi pada zat A menjadi 2 molar. Ya, jadi pada keadaan setimbang di sini sudah tercapai, saya coba berikan pengaruh, yaitu dengan membuat komposisi zat A menjadi 2 kali lipat. Apa yang akan terjadi? Sekarang kita akan melihat. Setelah kesetimbangan tercapai, saya berikan perubahan konsentrasi. Sehingga saya tidak tahu apakah masih tetap tercapai kesetimbangannya atau tidak. Sehingga saya tidak boleh menggunakan Kc. Saya belum tahu ini ketika saya berikan perubahan, apakah sudah tercapai kesetimbangan atau tidak. Karena saya belum tahu, jadi saya tidak dapat menggunakan Kc.
kita dapat menggunakan nilai Qc. Apa itu Qc? Sama konsepnya. Qc itu quotient, ya, sama dengan Kc. Sama-sama perbandingan antara hasil reaksi pangkat koefisien dengan konsentrasi reaksi pangkat koefisien. Tetapi kita sebut dia sebagai Qc karena nilai perbandingan di sini kita belum tahu sudah dalam keadaan setimbang atau belum. Di sini kita bisa langsung sebut dia sebagai Kc karena tadi saya sudah bilang sudah dalam keadaan setimbang. Kemudian nanti nilai Qc di sini akan saya bandingkan dengan nilai Kc. Apakah nilai Qc-nya sama dengan 1? Kalau Qc-nya sama dengan 1, artinya reaksi tersebut sudah dalam keadaan setimbang ketika saya sudah buat perubahan konsentrasi. Akan tetapi apabila nilai Qc-nya tidak sama dengan 1, lebih kecil maupun lebih besar, artinya kesetimbangan tidak tercapai. Ya, perubahan konsentrasi mempengaruhi keadaan setimbang. Kesetimbangan menjadi tidak tercapai, berarti reaksi masih cenderung bergerak pun ke kiri maupun ke kanan. Sehingga di sini kita tuliskan Qc merupakan perbandingan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dengan konsentrasi reaksi pangkat koefisien. Konsentrasi C dan D masih tetap kita buat sebesar 1 molar. Konsentrasi D juga demikian, masih 1 molar. Akan tetapi konsentrasi zat A menjadi 2 molar dan konsentrasi zat B tetap 1 molar. Sehingga nilai perbandingan di sini kita peroleh sebesar 1/2 atau 0,5. Dan ternyata nilai Qc yang kita dapatkan di sini ternyata lebih kecil daripada Kc. Atau Qc lebih kecil daripada 1. Sehingga reaksi setelah saya buat konsentrasi zat A menjadi 2 kali lipat, dia tidak lagi menjadi setimbang. Kesetimbangan tidak lagi tercapai. Ya, karena nilai Qc-nya lebih kecil daripada 1. Berbicara mengenai nilai tetapan kesetimbangan, itu merupakan perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi. Hasil reaksi di sini sebagai pembilang, dan pereaksi di sini sebagai penyebut. Ya. Semua reaksi kesetimbangan akan berusaha mencapai keadaan setimbang. Sehingga ketika saya buat konsentrasi zat A menjadi 2 kali lipat, dia tidak lagi mencapai keadaan setimbang. Tetapi reaksi di sini tetap berusaha untuk mencapai keadaan setimbang. Sehingga apa yang terjadi? Karena di sini nilai perbandingannya lebih kecil dari 1, untuk menaikkan nilai perbandingan, untuk meningkatkan nilai hasil pembagian, maka satu hal yang harus kita pahami. Pembagian merupakan pembilang per penyebut. Apabila kita ingin meningkatkan nilai hasil pembagian, maka otomatis nilai pembilang harus lebih besar daripada nilai penyebutnya. Tetapi kalau kita ingin menurunkan nilai hasil pembagian, kita bisa kecilkan pembilangnya, besarkan penyebutnya. Nah, perhatikan. Dalam hal ini nilai Qc sebesar 0,5. Lebih kecil dari 1. Kita ingin nilai perbandingannya mencapai angka 1. Artinya kita butuh nilai perbandingannya atau nilai hasil pembagiannya menjadi lebih besar. Artinya, agar nilai pembagian menjadi lebih besar, pembilang di sini yang merupakan hasil reaksi harusnya menjadi lebih besar daripada nilai penyebut yang merupakan si reaksi. Artinya apa? Untuk mencapai kesetimbangan, nilai pembilang yang merupakan hasil reaksi harus menjadi lebih besar dan nilai pereaksi yang merupakan penyebut harus lebih kecil supaya nilai hasil pembagiannya bisa menjadi lebih besar. Kita ingin meningkatkan nilai hasil pembagiannya. Sehingga untuk mencapai keadaan setimbang setelah saya berikan pengaruh di sini, ya, reaksi harus berjalan menuju ke arah C dan D. Supaya komposisi hasil reaksi menjadi meningkat dan komposisi si pereaksi menjadi menurun. Sehingga ketika hasil reaksi komposisinya menjadi lebih banyak, pembilang akan menjadi lebih besar. Dan komposisi si pereaksi yang merupakan penyebut menjadi lebih kecil.
Sehingga hasil perbandingannya akan menjadi meningkat dari angka 0,5. Sehingga ketika saya buat konsentrasi zat A di sini menjadi 2 kali lipat, keadaan kesetimbangan terganggu. Dan untuk mencapai kembali keadaan kesetimbangan, reaksi harus bergeser dari arah zat yang diperbesar konsentrasinya. Jadi itu poin yang pertama. Apabila kita berikan perubahan konsentrasi, apabila kita perbesar konsentrasi suatu zat, kesetimbangan akan bergeser dari arah zat yang kita perbesar konsentrasinya. Jadi kalau kita besarkan konsentrasinya di prereaksi, maka kesetimbangan akan bergeser dari prereaksi menuju ke hasil reaksi. Kalau konsentrasi hasil reaksi yang kita tingkatkan, maka kesetimbangan bergeser dari hasil reaksi ke si prereaksi. Sekarang bagaimana ketika saya buat konsentrasi zat A, ya kita kembalikan lagi ke semula 1 molar. Ya. Saya buat komposisinya menjadi lebih sedikit. Saya perkecil komposisinya menjadi setengah kalinya. Sehingga setengah kali dari 1 molar adalah 0,5. Apa yang terjadi setelah saya perkecil komposisi zat A? Apakah kesetimbangan masih tercapai atau tidak? Kembali lagi. Karena saya belum tahu apakah ketika saya beri perubahan konsentrasi kesetimbangan masih tercapai atau tidak, saya tidak bisa tuliskan KC, saya menggunakan KIC. Karena KIC mencerminkan nilai perbandingan hasil reaksi pangkat koefisien dengan reaksi pangkat koefisien. Konsentrasi zat C, D, dan B masih tetap 1 molar. Hanya saja zat A yang kita rubah menjadi 0,5 molar. Ya, karena sudah saya perkecil zatnya. Komposisinya hanya menjadi 0,5. Dan ketika komposisi zat A menjadi 0,5 molar saja, hasil pembagiannya bagaimana? Kita memperoleh hasil pembagiannya menjadi 1/0,5, yaitu sama dengan 2. Oh, ternyata nilai KIC tidak sama dengan 1. Nilai KIC tidak sama dengan KC. Nilai KIC yang kita peroleh lebih besar daripada KC, lebih besar daripada 1. Karena nilainya di situ 2. Artinya, setelah saya buat konsentrasi zat A menjadi lebih sedikit, saya perkecil konsentrasi zat A, kesetimbangan terganggu. Dan kesetimbangan tidak lagi tercapai. Ya, karena nilai KIC tidak sama dengan KC. Karena kesetimbangan akan tercapai apabila nilai perbandingan konsentrasi hasil reaksi pangkat koefisien dengan konsentrasi reaksi pangkat koefisien harus sama dengan 1. Sedemikian rupa. Nah, sekarang kita lihat lagi. Karena nilai KIC lebih besar daripada 1, nilai KIC itu yang kita punya sama dengan 2, seluruh reaksi kesetimbangan akan berusaha mencapai keadaan setimbang. Artinya nilai perbandingan konsentrasi pangkat koefisien dari hasil reaksi dengan konsentrasi reaksi pangkat koefisien harusnya mencapai angka 1. Artinya nilai perbandingan di sini harusnya berubah menuju ke angka 1. Seperti itu. Nah, artinya nilai pembagian di sini, hasil pembagian dari konsentrasi hasil reaksi dengan pereaksi harus menjadi lebih kecil. Sekarang kita kembali ke konsep pembagian. Ya, berbicara mengenai konsep pembagian, apabila kita menginginkan nilai hasil pembagian yang lebih kecil, maka pembilang harus menjadi lebih kecil, penyebut harus menjadi lebih besar. Ya, sebagai contoh, 4/2, hasilnya 2. Apabila saya mau nilai hasil pembagiannya menjadi lebih kecil dari 2, saya bisa perkecil nilai pembilang, saya perbesar nilai penyebut. Sebagai contoh, menjadi 2/4. Pembilang saya turunkan, penyebut saya tingkatkan. Hasilnya berapa di sini? 0,5. Ya, itu konsepnya. Ketika pembilang itu kita turunkan jumlahnya, penyebut kita tingkatkan jumlahnya, maka otomatis hasil pembagiannya akan menjadi lebih kecil. Hal tersebut juga yang terjadi dengan konsep reaksi kesetimbangan di sini. Supaya nilai pembagiannya bisa menjadi lebih kecil dari 2, supaya mencapai angka 1 di sini, untuk mencapai keadaan setimbang, berarti
pembilang di sini haruslah menjadi lebih kecil. Pembilang yang merupakan hasil reaksi harus lebih kecil. Sedangkan penyebut harus menjadi lebih besar. Penyebut yang merupakan pereaksi komposisinya harus menjadi lebih banyak. Ya. Sehingga supaya kita bisa menurunkan nilai pembagian di sini, nilai perbandingan antara hasil reaksi dengan pereaksi bisa menjadi lebih kecil. Komposisi dari hasil reaksi yang merupakan pembilang di sini harus berkurang. Sedangkan si pereaksi yang merupakan penyebut harus bertambah. Sehingga untuk mencapai keadaan setimbang, reaksi cenderung bergerak ke arah zat A dan B. Reaksi cenderung untuk membentuk zat A dan B. Mengapa demikian? Supaya ketika reaksi cenderung mengarah untuk membentuk A dan B, zat A dan B akan meningkat, zat C dan D akan berkurang komposisinya. Dan ketika A dan B meningkat, C dan D berkurang, maka otomatis pembilang akan juga berkurang yang merupakan hasil reaksi, penyebut yang merupakan pereaksi akan bertambah. Hal itulah yang akan membuat hasil pembagian atau hasil perbandingan dari produk dengan reaktan bisa menjadi lebih kecil nilainya untuk mencapai angka 1 di sini. Sehingga ketika suatu saat konsentrasinya saya perkecil, kesetimbangan akan terganggu. Reaksi tidak lagi mencapai keadaan setimbang. Dan untuk mencapai lagi keadaan setimbang, reaksi akan cenderung bergeser menuju ke arah zat yang diperkecil konsentrasinya. Jadi itu perbedaannya. Kalau tadi kita perbesar konsentrasi suatu zat, reaksi akan bergeser dari zat yang diperbesar konsentrasinya. Tetapi apabila suatu reaksi kesetimbangan telah tercapai, kemudian salah satu zat kita perkecil konsentrasinya, maka kesetimbangan akan bergeser menuju arah zat yang diperkecil konsentrasinya. Jadi kalau misalnya tadi zat A itu kita perbesar konsentrasinya, karena zat A merupakan pereaksi, maka reaksi akan bergeser, cenderung mengarah ke si hasil reaksi. Bergeser dari pereaksi menuju ke hasil reaksi. Tetapi ketika saya buat konsentrasi A menjadi lebih kecil, saya perkecil konsentrasinya, kesetimbangan akan bergeser menuju ke arah zat A, di mana zat A merupakan pereaksi, kesetimbangan akan bergeser ke arah si pereaksi. Sedemikian rupa.